Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah iri hati menghancurkan. Pada umumnya, manusia memiliki potensi untuk iri hati, karena manusia itu telah berdosa. Keberdosaan manusia cenderung membuat manusia jatuh ke dalam dosa, termasuk dosa iri hati. Itulah yang dialami oleh Saul pada saat itu. Pada awalnya ia juga takjub kepada Daud karena Daud dapat mengalahkan Goliat. Tapi pada akhirnya ia merasa iri dan merasa terancam ketika nyanyian para wanita Israel yang menyanjung Daud pada saat itu didengar oleh Saul. Keirian ini bisa kita lihat selanjutnya akan membuat Saul melakukan berbagai cara untuk menghabisi atau melenyapkan Daud. Tapi Tuhan tetap menolong Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di kisah sebelumnya, Saul adalah pilihan Tuhan. Kita bisa melihat kisah ini bahwasanya Saul dipilih Tuhan sebagai raja atas Israel. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa ia masih bisa melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan? Mengapa ia bisa memiliki keirian hati? Pada saat dosa sudah menguasai hati kita, kita tidak akan menyadari jati diri kita sebagai anak pilihan Tuhan. Inilah yang terjadi atas Saul. Saul memanglah pilihan Tuhan, tetapi ia tidak menyadari jati dirinya sebagai seorang pilihan Tuhan. Hal yang terjadi atas Saul juga mungkin akan terjadi pada kita pada saat ini. Saat kita dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepadanya, masih ada potensi kita untuk berbuat dosa. Tetapi marilah menyadari bahwa kita telah diberikan kuasa untuk menundukkan dosa itu, bukan malah kita yang tunduk akan dosa. Saat iri hati menggerogoti hati kita, atau mencoba untuk menembus jiwa kita, marilah kita mengingat bahwa kita diberi kuasa untuk mengalahkan semuanya itu. Jangan biarkan iri hati menghancurkan diri kita dan justru membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.